Jumpa kembali di MCD Jeremy Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya jalan tol, dapatkan keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi, harus hidup dengan pola-pola rohani gitu. Jadi maksudnya teman-teman, apabila kita ingin efektif hidup kita ingin efektif. Firman Tuhan ajarkan ada dua cara teman. Bagaimana cara memperoleh kesuksesan duniawi dan keselamatan akhirat gitu, dengan bagaimana berbuat secara jadi lebih tetap di dalam firman itu, tapi dengan perbuatan teman-teman. Nah, ada satu lagi cara, dengan cara rohani juga gitu, dengan cara firman juga, tapi dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan teman-teman. Jadi ada dua cara, satunya dengan perbuatan seperti yang firman katakan, kita harus menabur dan menuai. Begitu juga yang keduanya, yaitu dengan pola-pola mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bicara dari yang dicerita Nabi Abraham, saya cerita di Nabi Ayub ya, terakhirnya Nabi Ayub itu mengandalkan Tuhan gitu, dan cerita Raja Daud dan yang lain-lain itu, tokoh-tokoh itu mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan teman. Tapi pola hidupnya jadi akhirnya tidak seperti orang yang bicara melakukan firman dengan cara-cara ingin dengan perbuatan. Jadi itu kembali ke kita lagi gitu. Bisa dengan cara, kalau kita terdorong untuk percaya Tuhan dengan perbuatan kita, ya kita masuk ke dalam tabur tuai gitu. Tapi kalau kita bicara terdorong masuk ke dalam imannya, nanti ujungnya hidup dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi ada tabur tuai, ada kasih karunia Tuhan. Dan sampai hari ini teman-teman, ini masih diperdebatkan antar beda mentor rohani gitu. Jadi ada mentor rohani yang katakan bahwa yang benar itu adalah dengan jadi berbuat gitu, berbuat sesuatu untuk tabur dan tuai. Tapi juga ada mentor rohani tertentu yang bicara bagaimana mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu. Jadi memang beda-beda teman-teman. Cuman targetnya memang kalau kita lihat pengen mengandalkan perbuatan dengan tabur tuai atau dengan iman kasih karunia Tuhan, tetap ujungnya teman-teman, kalau yang dewasa rohani tahu sasaran utamanya itu bukan sukses duniawi teman-teman, tapi lebih condong ke keselamatan akhirat. Nah, ini nanti kita coba kupas teman-teman, kupas di dalam draft saya gitu. Nah, untuk dasar sharing pagi ini saya coba ngambil dari kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 4 teman-teman, ayatnya 4 sampai 16. Coba teman-teman cari kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayatnya 4 sampai 16. Nah, perikopnya teman-teman, judulnya itu Abraham dibenarkan karena iman gitu. Jadi kalau dicerita ayat-ayat ini, ya ini lebih cerita bagaimana Abraham hidup lebih mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan gitu, bukan istilahnya dengan perbuatan yang berujung tabur dan tuai gitu teman-teman. Makanya saya bilang dua-duanya nggak ada salah teman-teman, tergantung dari kitanya mau bagaimana. Bahkan untuk mentor rohani aja terpecah menjadi dua kok. Ada yang bicara mentor rohani yang mengarahkan kita sebagai bagaimana kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan, tapi juga ada mentor rohani yang tetap bersikuku gitu, bahwa ya harus dengan perbuatan. Ya dua-duanya nggak salah gitu, karena firmannya memang dua-duanya memungkinkan semua teman. Nah, cuman yang kembali lagi pengalaman saya ya, untuk pengertian akhirnya teman-teman, ya pengen dengan cara perbuatan tabur tuai atau dengan iman yang berujung ke kasih karunia Tuhan, ya tetap ujung-ujungnya itu kalau dibaca rohani itu harus bisa ya target hidup itu adalah mendapatkan keselamatan akhirat lebih dulu gitu, seperti yang di kitab Matius ayat 6:33 tadi gitu, bahwa ya memang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kan bagaimana mencari keselamatan akhirat dulu teman-teman, baru yang lain akan ditambahkan. Yang lain ini berarti ya bentuknya kesuksesan duniawi itu teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan langsung aja teman-teman, supaya bisa penjelasannya di draftnya agak panjang gitu. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi maksudnya firman ayat 4 ini teman-teman, seolah-olah kalau orang sudah bekerja ya wajar aja lah kalau berhasil, itu adalah hasil kerjanya, sebagai upah hasil kerjanya gitu. Jadi maksudnya orang dunia mikirnya gitu teman-teman. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya memang karena dia merasa bekerja gitu, makanya haknya dia untuk mendapatkan ya upahnya gitu, hadiahnya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja,
namun percaya kepada Tuhan Allah yang membenarkan orang durhaka. Jadi kalau cerita kita tidak bekerja tapi percaya kepada Tuhan Allah gitu. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah ini yang tadi dikatakan, ini kadang-kadang orang-orang yang kuat gitu, logikanya, rasionalnya, kadang-kadang nggak suka teman-teman. Apa urusannya segitu? Ya masa sih, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Tuhan Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah ini kadang-kadang kalau kita lebih rasional gitu, kita punya karakter yang lebih rasional gitu, lebih logika. Kadang-kadang untuk menerima ini sulit teman-teman, nggak mudah gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, makanya jadi akhirnya timbul dua teman-teman. Dua-duanya benar, dua-duanya melakukan firman. Tapi kembali lagi, ya dasarnya apa gitu. Mungkin kalau orang-orang yang memang logikanya kuat, rasional kuat, ya sudah ambil perbuatan aja ya dengan cara tabur dan tuai gitu. Tapi kalau memang yang ceritanya bukan mengandalkan logika tapi lebih bicara dari hati gitu, ya lebih condong ke iman percaya kepada Tuhan dengan pengharapan pada Tuhan, ya bisa saja gitu teman-teman. Ya dengan iman dan mengandalkan kasih karunia gitu. Jadi terserah mau yang mana teman-teman. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah ini coba bayangin teman, yang namanya Daud ini kan Raja Daud gitu. Raja Daud itu pasti kan rakyatnya banyak sekali gitu. Tapi tetap aja gitu ya, tipe-tipe Raja Daud ini adalah tipe-tipe orang yang lebih bukan rasional kali, lebih sentimental gitu, yang terhadap urusan rohani gitu. Sehingga tetap Raja Daud ini yang memimpin sekian banyak orang gitu, rakyatnya itu tetap aja teman-teman, ya tetap mengandalkan dengan iman gitu, dengan iman dan berujung kepada pengharapan kepada kasih karunia Tuhan gitu. Jadi beda-beda teman. Tapi kalau cerita ada orang yang keras sekali, nanti ujung-ujungnya mungkin bukan mengandalkan iman dan kasih karunia, tapi lebih senang gitu ya perbuatan dengan rumus tabur tuainya gitu. Nah, tapi kalau cerita di Daud sini ya itu seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya gitu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah ini Raja Daud senangnya seperti ini. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitahukan Tuhan kepadanya. Nah, ini kalau cerita pola-polanya Raja Daud seperti ini. Meskipun dia seorang raja, kita nggak bisa ngecap, Raja Daud mana bisa jadi orang besar. Loh, Raja Daud itu orang besar gitu, yang memimpin rakyat segitu banyak gitu, dengan timnya gitu, begitu besar gitu. Ya bukan orang sembarangan Raja Daud gitu. Tapi tetap pada prinsipnya, ya dia tidak lebih senang bagaimana mengandalkan iman dan kasih karunia Tuhan dibanding dengan perbuatan tabur dan tuai gitu. Ini nyata sekali teman-teman, dari ayat 78 6, 7, 8 ini sudah dinyatakan Raja Daud seperti itu. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran gitu. Di dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Jadi di sini kalau cerita di kitab suci ini teman, bicara disunat tidak disunat itu karena dari awalnya di zaman itu gitu ya. Kalau orang mau ikut Tuhan Allah ya harus disunat teman-teman. Jadi sejak zamannya Nabi Musa itu seperti itu gitu. Jadi kalau yang tidak disunat berarti tidak ikut Tuhan Allah gitu. Beda dengan zaman sekarang, tergantung dari agamanya apa gitu. Kalau agamanya agama Muslim ya tetap syarat disunat itu bagi laki-laki itu harus teman-teman. Tapi kalau bagi Nasrani tidak menjadi keharusan. Yahudi saya tidak tahu gitu. Jadi kalau bicara Muslim dengan Nasrani itu seperti itu gitu. Nah, cuman zaman itu teman-teman berarti kalau yang disunat itu yang diakui pengikut Tuhan Allah. Tapi kalau yang tidak disunat berarti tidak mengikuti Tuhan Allah. Tapi di sini dikatakan dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat. Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya, bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat gitu. Demikiannya ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diberikan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham gitu. Bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat.
Jadi di sini dipertegas teman-teman, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa itu belum disunat gitu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kalau Nabi Abraham lebih larinya ke iman, teman-teman, mengandalkan iman. Iman itu ya nanti berujung ke kasih karunia Tuhan. Tapi Raja Daud juga seperti itu gitu. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Nah ini kalau ditekankan di sini, kalau kita melakukan firman Tuhan, berbuat melakukan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya tabur tuai, teman-teman. Yang nggak salah juga sih kalau memang kita tergerak untuk itu gitu. Karena hukum Taurat membangkitkan mereka murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran gitu. Jadi butuhnya hukum Taurat yang untuk kita tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak, mana yang dosa dan mana yang tidak. Jadi yang hukum Taurat ya kalau di kitab Nasrani mungkin di Perjanjian Lama ya perlu, teman-teman, bukan tidak perlu, tetap perlu gitu, tetap perlu. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Nah ini di ayat 16 dicantum gitu, teman. Jadi yang tadi saya katakan, kalau kita mau lakukan dua-duanya, hati kita tergerak, yang mana yang terserah gitu. Kalau dasarnya kita hidup lebih tergerak dengan perbuatan dasarnya firman Tuhan, baku gitu, hukum-hukum ya tidak apa-apa, kan ujungnya ada tabur tuai gitu. Nah tapi sebaliknya kalau mau ikutin jejaknya Raja Daud atau Nabi Abraham itu ya nggak apa-apa, dasarnya itu iman yang berujung kepada kasih karunia. Jadi ada dua, teman-teman. Nah jadi saya kayak kadang-kadang di pengertian saya seperti ini gitu, bisa dua, tapi ada juga mentor rohani tidak begitu, teman-teman. Yang nggak tahu, kalau pengertian saya sampai tahun 2021 ya seperti itu gitu. Cuman memang dari dua itu, yang mengandalkan perbuatan yang berujung ke tabur tuai atau yang mengandalkan iman yang berujung kasih karunia Tuhan, tetap kalau menurut saya dua-duanya itu yang paling benar itu setelah kita dibaca rohani adalah bagaimana ya kembali ke kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain tambahkan. Berarti carilah keselamatan akhirat lebih dulu, baru kesehatan duniawi ditambahkan itu. Kalau menurut pengertian saya seperti ini, apa nanti saya berapa tahun lagi berubah seperti mentor rohani yang lebih suka perbuatan melakukan firman Tuhan gitu ya, dengan catatan tabur dan tuai gitu. Atau saya lebih suka mengikuti mentor rohani yang dengan cara iman yang lebih mengadakan kasih karunia. Nah ini kadang-kadang perjalanan ini yang terus berubah, teman-teman. Jadi nggak bisa seumur-umur saya pasti pegang yang ini gitu, nggak bisa gitu. Yang kembali tergantung dari kedalaman pengenalan pengertian akan firman saya, dan juga tergantung dari level tingkat iman saya, teman-teman. Ada dua hal itu gitu. Nah ini yang terus tidak ada berhentinya digodok, teman-teman. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Roma pasal 4 ayat 4-16. Nah ini saya coba cross check, teman-teman, dengan kitab Roma juga, teman-teman. Tapi di pasal 11, teman-teman. Kitab Roma pasal 11 ayatnya 17-24. Kitab Roma pasal 11 ayatnya dari 17-24, teman-teman. Nah saya bacakan supaya bisa langsung masuk ke draft itu. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini cerita apa sih, teman-teman? Jadi bagaimana orang harus mengandalkan Tuhan, tapi diceritakan dalam bentuk pohon, teman-teman. Jadi di sini diceritakan ada cerita akar, ada cerita cabang-cabang gitu. Nah ini cuma diingatkan begitu aja gitu, bahwa janganlah kita bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kita bermegah, ingatlah bahwa bukan kita yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kita gitu. Maksudnya di sini cabang-cabang adalah kita, akar itu adalah Tuhan Allah, teman-teman. Jadi jangan kita balik seolah Tuhan ditopang kita, tapi kita yang ditopang Tuhan.
Ini firman ingatkan begitu gitu. Mungkin kita akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya kita dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kita tegak tercacak karena iman. Janganlah kita sombong, tetapi takutlah gitu. Firman ingatkan begitu. Sebab kalau Tuhan Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kita gitu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan Allah dan juga kekerasannya gitu. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kita kemurahannya, yaitu jika kita tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kita pun akan dipotong juga. Nah ini jadi kalau teman-teman yang berasumsi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, ini kalau baca ayat 22 ini Tuhannya tidak baik loh. Tuhannya keras sekali gitu. Jadi jangan bayangin Tuhan itu harus baik gitu. Ya Tuhan itu tergantung gitu, bisa baik, bisa keras gitu, bukan jahat gitu. Tuhan itu keras karena untuk benar gitu. Jadi kalau di sini di ayat 22 teman-teman camkan bahwa Tuhan itu terkesan tidak baik teman-teman, tapi Tuhan pengen benar gitu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan Allah dan juga kekerasannya ditekankan, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kita kemurahannya, yaitu jika kita tetap dalam kemurahannya, jika tidak kita pun akan dipotongnya gitu. Nah ini jadi teman-teman jangan main-main gitu sama Tuhan Allah gitu. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Tuhan Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi kalaupun kita berbuat dosa, berbuat salah, apapun kita bertobat, bagi Tuhan nggak apa-apa teman-teman, karena Tuhan mengharapkan itu gitu. Sebab jika kita telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kita telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Nah ini di firman di kitab Roma pasal 11 teman-teman, ayat 17-20. Ini sih cuma mau ngajak teman-teman bahwa ya Tuhan itu bisa keras loh teman-teman. Jadi jangan hal-hal yang menyusahkan kita, yang menjadi halangan kita dianggapnya itu bukan dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan bisa seperti itu teman-teman. Nah cuman kembali lagi, bahkan kita berbuat salah pun Tuhan tetap bisa terima kita, asal kita benar-benar mau bertobat gitu. Bertobat untuk mencari kebenaran gitu. Kebenaran Tuhan ingat. Nah kalau di kitab Roma itu saya cuma akan ajak ke situ teman-teman. Nah saya gabungkan di draft saya cerita dari kitab Roma pasal 4 ayat 4-16 dan juga kitab Roma 11 ayat 17-24 teman-teman. Ini saya langsung masuk ke draft saya aja gitu. Pola dan cara kerja rohani lebih mengarah kepada beriman percaya kepada firman Tuhan, jadi seperti yang di kitab Roma pasal 4 ayat 4-5 teman-teman. Ini kalau kita pertajam ayat ini gitu. Jadi ayat 4-nya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya gitu. Yang tadi saya katakan sebelumnya kan. Jadi kalau kita orang bekerja, kita merasa bekerja, ya kita mendapat upah, ya itu haknya kita karena kita bekerja gitu. Itu cerita orang-orang yang rasional seperti itu teman-teman. Ya dengan perbuatan yang wajar gitu. Kalau menabur ini, yang menuai itu gitu. Itu wajar teman-teman. Nah ini yang dimaksudkan dengan di ayat 4 itu seperti itu teman-teman. Nah kalau kita bicara di ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Tuhan Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya dibentukkan menjadi kebenaran gitu. Nah ini Tuhan Allah dan firman Tuhan memberikan dua opsi ini teman-teman. Jadi satu opsi bagaimana kita bicara yang rasional itu, bagaimana dengan perbuatan kita menghasilkan tabur dan tuai teman-teman. Secara hukum firmannya seperti itu, hukum tabur tuai gitu. Tapi ada satu lagi, orang yang mengandalkan iman teman-teman. Ya orang yang mengandalkan iman seperti contohnya Nabi Abraham dan Raja Daud tadi gitu. Ya itu sama saja teman-teman. Ya iman itu oleh Tuhan dianggap kebenaran gitu. Bahwa percaya kepada Tuhan Allah sebagai sumber berkat teman-teman.
Kalau cerita tabur tuai itu kan memang aturannya ya ujung-ujungnya dari yang menabur itu ya akan menuai. Dari mana berkatnya? Ya dari Tuhan Allah. Tapi ada jalan lain itu dengan cara iman. Tapi sumbernya sama teman-teman. Dua-duanya sumbernya adalah Tuhan Allah gitu. Yang memberkati dengan perbuatan tabur tuai, melakukan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum gitu. Ya itu ya tetap Tuhan Allah yang memberi berkat. Nah sebaliknya orang yang dengan iman dan kebenaran, iman yang berpengharapan, iman yang apa, jadi mengandalkan benar-benar kasih karunia Tuhan, ya tetap aja sumber berkatnya siapa? Ya Tuhan Allah juga teman-teman. Cuma jalannya ada dua gitu teman-teman. Di pengertian saya seperti sampai hari ini seperti itu teman-teman. Tapi saya juga tanda tanya gitu. Kenapa kok mentor rohani yang sudah senior sekali kok tidak bisa ada pengertian seperti saya gitu, bahwa dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Ya kenapa gitu ya? Ini yang saya belum mengalami teman-teman. Saya nanti nggak tahu semakin dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan atau semakin tinggal level iman saya gitu, apakah akan menyebabkan jadi akhirnya tidak bisa memilih dua gitu ya. Kalau sekarang saya masih menganjurkan ke teman-teman, men-sharingkan ke teman-teman, dua-duanya mungkin gitu. Jadi kalau tergantung karakter kitanya ya, lewat perbuatan dengan hukum perbuatan melakukan firman Tuhan gitu ya, dengan nanti rumusannya tabur tuai itu nggak apa-apa di pengertian saya sekarang gitu. Tapi ada mentor rohani yang sudah sepuh senior kadang-kadang nggak mau itu kan. Nah sebaliknya saya juga masih bisa mengerti bahwa jalan Tuhan itu bisa juga dengan cara beriman gitu. Beriman itu ujungnya yang tadi di ayat 15 katakan ya, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah itu orang tidak bekerja, orang yang beriman seperti Nabi Abraham itu rasanya nggak bisa bekerja maksimal habis-habisan teman, ya dianggapnya kategorinya tidak bekerja gitu ya, karena ngikutin terus kan, ngikutin perintah peraturan Tuhannya. Raja Daud juga saya pikir sama, beda dengan raja-raja yang lain gitu. Raja Daud itu ya dia lebih banyak follow apa yang Tuhan rancang dan kendaki untuk Raja Daud gitu. Jadi lebih sifatnya lebih mengandalkan iman percaya kepada Tuhan, lebih berpengharapan kepada janji Tuhan gitu, dan lebih mengandalkan ya kasih karunia dari Tuhan gitu, bukan karena melakukan tabur tuai gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi kalau menurut pengertian saya sekarang ya dua-duanya oke gitu. Tapi meskipun saya tanda tanya kadang-kadang mikir kenapa ada mentor rohani yang sudah senior kok nggak bisa seperti saya gitu. Tetap tersudut oleh satu pilihan bahwa ya orang yang harus berbuat tabur dan tuai gitu. Tapi ada juga kelompok mentor rohani yang sudah senior yang mengatakan bahwa ngapain seperti itu gitu. Yang mestinya ngambil cara beriman seperti Abraham atau Daud gitu. Toh hasilnya juga sama gitu. Ya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, yaitu kembali ke kita lagi teman-teman. Tapi yang dua-duanya kalau menurut saya nggak salah, karena dua-duanya ya harus butuh pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan juga harus melakukan firman Tuhan teman. Dua-duanya harus seperti itu teman-teman. Cuman beda cara aja gitu. Seperti kitab Roma pasal 4 ayat 6 gitu. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah ini seperti ini kan, Raja Daud kan seperti ini gitu, gak beda sama Nabi Abraham gitu. Ucapan berbahagia karena kebenaran berdasarkan iman, agar kita tahu bahwa tuaian janji-janji Tuhan dapat terjadi dengan dua cara gitu. Nah ini saya tekankan di sini ada dua cara, satu dengan cara duniawi, kedua dengan cara rohani. Kalau cara duniawi teman-teman dengan rumusan perbuatan yang tadi, bagaimana kita berbuat untuk bisa masuk ke dalam rumusan tabur dan tuai gitu. Nah ada pun cara kedua, cara rohani dengan rumusan iman percaya dan andalkan kasih karunia Tuhan yang lampaui tabur dan tuai. Ini kalau versi menurut saya sampai hari ini loh ya. Ini kalau kita bisa benar-benar mengandalkan yang cara kedua rohani, logikanya itu akan lebih besar daripada tuaian di perbuatan yang tabur tuai tadi gitu. Nah cuman kembali lagi pengen cara tabur tuai atau pengen cara kasih karunia Tuhan, kalau menurut saya ya dua-duanya harus mengenal, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan teman. Dua-duanya harus itu syaratnya. Dan juga kalau kita sudah dewasa rohani, pengen cara duniawi atau cara rohani, tetap teman-teman caranya itu ya tetap ujungnya itu harus mencari keselamatan akhirat lebih dulu teman-teman. Harus seperti itu. Karena kalau cara duniawi dalam arti kata cara duniawi itu ya bukan seperti orang duniawi yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan loh teman-teman. Ini maksudnya cara duniawi itu bagi orang yang sudah
sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, duniawi ini dicerminkan dengan perbuatan gitu teman. Kalau cerita rohani itu lebih dicerminkan dengan yang tidak bekerja gitu, tidak dengan bekerja seperti orang duniawi gitu. Kalau duniawi ya dengan cara bekerja, berbuat, melakukan firman Tuhan gitu. Nah kalau yang satunya ya melakukan firman Tuhan tapi dengan dasar iman gitu, iman yang berujung kepada kasih karunia. Cara rohani itu dengan andalkan kasih karunia Tuhan, harus dengan pola dan cara seperti kitab Roma pasal 11 ayat 18 teman-teman. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu gitu. Nah, akar di sini ya kembali lagi ya Tuhan atau lewat kasih karunia Tuhan, teman. Jadi kembali lagi kita kalau cuma menjadi cabang-cabangnya itu, kita jangan belagu gitu, maksudnya wah ini hebat banget. Karena kita mesti sadar bahwa cabang ini siapa gitu yang bisa menghidupkan cabang ini, teman. Kalau bukan akar gitu. Nah pertanyaannya, akar itu siapa? Ya akar itu ya kasih karunia Tuhan gitu. Nah ini kalau kita mengadakan kasih karunia Tuhan itu yang harus dicamkan hal yang ini, teman-teman. Cara rohani yang terkait dengan iman dan firman serta kasih karunia dianggap tidak atau kurang lazim oleh orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan itu gitu. Bahkan oleh orang-orang percaya, sekalipun jika tidak alami Tuhan di dalam hidupnya gitu. Jadi kalau saya kelompok-kelompokkan, teman, ada orang yang memang tidak atau belum mengenal atau percaya Tuhan sama sekali gitu, ada cuek-cuek aja, nggak peduli gitu, itu ada gitu. Tapi kecil teman. Saya presentasikan dulu sama Pak Joshua, saya nyebut 5% dah, ada enggak gitu loh, udah. Nah tapi juga ada teman kelompok yang berkeyakinan, maksudnya sudah percaya Tuhan gitu, sudah merasa mengenal Tuhan, tapi dari pikiran perasaan sendiri, kehendak sendiri, dan orang berkeyakinan ini lebih banyak, majoritinya itu sudah beragama, teman. Nah ada kelompok seperti itu, ada teman. Nah ada kelompok itu, yang kelompok yang terbesar itu mungkin saya duga 90%. Nah berarti kalau 5 plus 90, sisanya yang 5% itu jangan-jangan orang yang benar, teman. Orang yang benar itu ya orang yang memang melakukan firman Tuhan, dan orang itu mengerti akan firman Tuhan, dan orang itu sudah menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah itu saya duga apa 5% ada enggak ya gitu. Ya saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita lihat cara rohani yang terkait dengan iman dan firman serta kasih karunia dianggap tidak atau kurang lazim oleh orang dunia atau orang berkeyakinan, bahkan oleh orang percaya sekalipun jika tidak alami Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya mengenal firman Tuhan, orang yang mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, kan juga tuh firman Tuhan dan Tuhan katakan sia-sia, teman. Tapi sebaliknya, teman, orang yang sudah melakukan firman Tuhan itu kembali ada level-levelnya lagi gitu. Ada orang yang memang berani gitu ya untuk melakukan firman Tuhan meskipun di dalam pemikirannya tidak lazim atau irasional, tapi dalam melakukan ada gitu, teman. Tapi ada juga yang tidak berani, teman. Nah ini saya cuma ceritakan bagaimana caranya Tuhan mengatur orang yang sampai berani sekali melakukan firman Tuhan, teman. Nah biasanya kalau sudah berani sekali melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan latih orang tersebut ya dengan ujian cobaan yang memang nggak kelas ecek-ecek, teman-teman. Nah ujian cobaan yang levelnya itu sudah tidak ecek-ecek itu, tidak yang berat sekali. Biasanya yang dipakai oleh Tuhan itu pasangan kita, teman. Pasangan kita yang baik itu bukan yang jahat loh. Kalau pasangan kita yang jahat mungkin bisa kita tinggal gitu. Yang konyol itu Tuhan bisa atur pasangan itu baik gitu. Jadi si suami menganggap istrinya baik tapi ngawur gitu loh. Nah sebaliknya si istri juga anggap suaminya baik tapi ngawur gitu. Jadi akhirnya dua-duanya nggak bisa akur, teman, karena memang beda prinsip gitu. Nah ini Tuhan sering manfaatkan, teman, manfaatkan situasi suami istri itu seperti ini untuk bagaimana mendongkrak level imannya di atas sekali gitu. Nah ini nih saya sudah masuk ke kelompok yang terakhir gitu. Cara rohani Tuhan maksimalkan dengan datangkan permasalahan kita dengan pasangan kita, yaitu besi lawan besi gitu, agar kita melalui permasalahan timbul hambatan gitu. Kita jadi gara-gara ada permasalahan jadi timbul hambatan, bukan stuck ya. Nah ini bagaimana hambatan ini, dan hanya dengan pengharapan dan andalkan Tuhan saja. Gara-gara ada hambatan pasangan suami istri,
si suami menganggap istrinya ini menghalangi gitu. Tapi nggak bisa ngomong karena memang istrinya baik niatnya gitu. Sebaliknya istri juga sama benar. Ya, merasa terhalangi oleh suami, tapi dari sisi istri menganggap bahwa ya suaminya baik gitu. Nah akhirnya suami istri ini tidak berani melangkah seperti orang-orang akan berkeyakinan atau orang dunia. Ya sudah kalau kita cerai-cerai saja gitu. Nggak bisa melangkah itu. Kenapa? Karena sudah kebacut ya mengenal akan kebenaran firman Tuhan bahwa cerai itu tidak semudah itu gitu. Nah akhirnya yang sudah lebih dahulu mengenal firman Tuhan bahwa cerai itu bukan solusi, akhirnya mati-matian benar. Entah suami atau istri itu mati-matian untuk tidak mengambil langkah cerai. Nah, untuk bisa tidak mengambil langkah cerai, ya Tuhan beri pengertian bahwa ya karena kenapa mesti cerai gitu ya. Karena toh istrimu maksudnya baik gitu loh. Meskipun suami anggap belum benar gitu. Sebaliknya juga sama, bisa terjadi begitu benar. Ya, si istrinya tahu gitu, Tuhan nggak senang dengan cara cerai. Ya, dan Tuhan buktikan bahwa suamimu itu baik loh. Ya, kenapa harus dicerai gitu? Ya, ini kan cuma masalah waktu saja teman. Waktu bagaimana waktu menunggu itu bukan menunggu si suami yang udah lebih tahu gitu, lebih mengerti, lebih mengenal dan mengerti kebenaran itu, bukan seolah-olah terkesan menunggu istrinya gitu yang belum terlalu mengenal dan mengerti akan kebenaran. Begitupun terbalik teman-teman. Apabila yang namanya si istrinya lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan dibanding suaminya gitu. Bukan cuma sekedar istrinya nunggu suaminya, tapi dalam proses menunggu si istri bagi suami dan proses menunggu si suami bagi istri, itu Tuhan manfaatkan teman-teman untuk mengasah ya level iman kita teman-teman. Di situ lewat level iman kita dari pasangan kita ini loh yang disebut hambatan ini gitu. Nah, waktu kita bicara pasangan kita menghambat kita, kepaksa kita kan benar-benar berharap kepada Tuhan, ya bisa nangis-nangis di Tuhan gitu, ya, dan juga bisa benar-benar mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, tujuan Tuhan itu seperti itu sebenarnya. Dengan kita makin berharap kepada Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan. Akhirnya si suami yang sudah lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan atau si istri yang lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akhirnya suami dan istri yang lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan akan benar-benar mencari lebih dalam, mendalami lagi pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan meningkatkan level iman gitu ya, untuk makin tinggi. Nah, ini yang Tuhan harapkan teman-teman. Jadi mungkin ada waktunya Tuhan, ini dugaan saya gitu, ada waktunya Tuhan setelah si suami ini sudah benar-benar mengalami hambatan itu dan akhirnya mengandalkan cara-cara Tuhan ya dengan memperdalam gitu pengenalan pengertian firman Tuhan, atau mungkin lebih meningkatkan level iman percayanya gitu. Nah, akhirnya satu saat ya setelah si suami itu Tuhan anggap sudah nyampe titik yang Tuhan maksud, atau sebaliknya teman-teman, si istri yang tadi lebih mengenal mengerti firman Tuhan itu diproses oleh Tuhan sampai saatnya Tuhan itu, sampai titik yang Tuhan sudah tentukan bahwa ini cukup. Ya rasanya waktu itu jangan-jangan suami itu si istrinya disadarkan gitu bahwa lu tuh harus bisa tunduk kepada suami gitu. Nah, sebaliknya si suami yang istrinya udah lebih mengenal mengerti firman pun, suaminya disadarkan ya you harus lebih ngasihin si istri dong gitu supaya gini. Nah, akhirnya dua-duanya jadi semut semua teman-teman. Jadi pasangan si suami istri, suami yang dominan itu kebenarannya akan bisa diikuti, tersupport oleh istri karena istrinya tahu-tahu bisa tunduk gitu kepada suaminya, bisa mengalah pada suaminya. Sebaliknya juga sama, si istri yang sudah lebih senior gitu, lebih dominan dalam hal mengenal mengerti akan kebenaran Tuhan itu sama sebenarnya. Nanti suaminya bisa timbul satu saat memikirkan bahwa waduh, ini saya mesti mengasihi istri saya loh. Nah, akhirnya pasangan ini jadi lanjut teman-teman. Nah, ini saya katakan itu seolah-olah cara-cara Tuhan seperti ini, seperti Tuhan menggunakan pasangan hidup kita sebagai alat asah untuk kita maksimal gitu, maksimal untuk dapat tuaian janji-janji Tuhan gitu. Ya caranya ya itu, ya seperti itu gitu. Nah, hasilnya teman-teman, apabila kita bisa melalui hambatan ini gitu, lewat ujian cobaan
pasangan suami istri ini, ya yang tadi saya maksud itu adalah seperti kita mendapatkan jalan tol, teman-teman. Jadi bukan cuma jalan biasa aja, tapi jalan tol gitu yang bebas hambatan gitu. Nah, ini cuman harus ditembusnya kan tidak mudah dan tidak murah, teman-teman. Ya pasti waktu bertentangan dengan apa suami istri itu nggak enak sekali, teman-teman. Jadi kalau cerita kita suami gitu ya, bagi suami yang bertentangan dengan istrinya, kalau suaminya masih zaman dulu masih tidak mengenal mengerti firman Tuhan, mungkin bisa ngegelo, teman-teman. Suaminya bisa menggila gitu, berbuat yang aneh-aneh, yang ngawur-ngawur di luar gitu. Apalagi kalau usahanya sukses, yang mudah sekali, teman-teman. Tapi begitu si suami itu sudah lebih mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, nggak ada kemauan untuk mengulang lagi seperti waktu zaman dulu, teman-teman. Jadi, nah suami ini akhirnya benar-benar mengalami proses yang susah sekali, teman-teman. Nah ini yang Tuhan manfaatkan bagaimana supaya si suami ini menjadi benar-benar dewasa rohani, teman-teman. Jadi benar-benar level apa ya, pengenalan pengertian akan firman-Nya jadi benar-benar dalam sekali, dan level imannya juga jadi tinggi sekali, teman-teman. Bahkan apa ya, benar-benar dengan hambatan pasangan ini akhirnya mengalami firman secara maksimal, teman-teman. Nah, nggak pakai teori lagi gitu. Jadi benar-benar dia ngalamin firman yang seperti itu gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan, orang-orang seperti suami-suami seperti ini ya, yang akan diharapkan Tuhan ya untuk menjadi ya apa, jadi bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan gitu ya, harus bisa juga mengajarkan firman Tuhan. Nah, mengajarkan firman Tuhan itu kembali lagi, kalau bukan suaminya itu sebagai orang yang dari menjadi mentor rohani, ya berarti dari pengalaman yang dilalui oleh si suami ini menjadi alat, teman, alat kesaksian, alat mengajarkan firman Tuhan, tapi bentuknya itu dengan memberitakan firman Tuhan akan kesaksian hidupnya gitu. Jadi hidup bersama Tuhan, ya hidup dengan mengalami Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, hidup dengan mengalami firman Tuhan. Nah ini yang mengalami ini yang paling penting, teman-teman. Setelah kita mengalami, akhirnya ya waktu kita bersaksi ada kuasa yang dari Tuhan gitu, karena memang kita ngalami. Beda istilahnya orang yang tidak mengalami terus cerita, ya nggak bisa, ceritanya nggak bisa bener-bener apa sih, enak didengar dan memang punya karisma untuk didengar gitu. Nah ini pengalaman ini bukti itu, teman-teman. Sebaliknya untuk istri juga sama, teman. Istri yang memang sudah kalau istri yang belum mengenal kebenaran, ribut terus sama suaminya, kadang-kadang bukan suaminya yang minta cerai loh, bisa-bisa istrinya yang minta cerai gitu. Padahal secara firman Tuhan nggak suka kan dengan istilah cerai. Kecuali kalau memang kita sudah meninggal, ya itu boleh-boleh saja lah gitu. Tapi kalau pasangan kita masih hidup, pola pikirnya kan nggak boleh seperti itu, teman-teman. Nggak boleh berpikir bahwa ya sudahlah, untuk mengatasi solusi ini kita cerai aja, bubaran, ya kita masing-masing ganti pasangan gitu. Ya rasanya kalau dengan pola-pola gitu juga terlalu riskan untuk mendapat pasangan baru, teman. Akan terulang lagi kejadian yang sama gitu. Jadi nggak bisa, cerai itu tidak menjadikan solusi bagi orang yang sudah dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan itu. Jadi tetap ya harus dihadapi. Bahkan kita mesti tahu gitu bahwa bisa saja Tuhan datangkan itu, benar, bisa memberi atau bisa mendatangkan gitu ya hal-hal permasalahan, hambatan yang tujuannya itu ya untuk kebenaran kita lagi gitu, untuk memaksimalkan kita lagi gitu. Nah, jadi mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa tangkap, teman-teman, apabila teman-teman mengalami perselisihan dengan pihak pasangan kita, yaitu berarti sudah tanda-tanda bahwa memang level si suami atau istri itu ya Tuhan udah greget mau diangkat, teman-teman, untuk diangkat gitu. Jadi kalau ibaratnya jalan itu Tuhan pengen buat bukan jalan umum, jalan nasional yang biasa, tapi Tuhan pengen buat jalan tol gitu, supaya ya apa ya, jadi waktu untuk penggenapan janji Tuhannya bisa lebih cepat, ya mungkin juga perolehan janji Tuhannya itu bisa lebih panjang, lebih banyak gitu, teman-teman. Nah ya itu yang Tuhan harapkan, sehingga nanti dari tuayan-tuayan ini ya bisa dimanfaatkan
bagi Tuhan ya itu untuk kepentingan Tuhan. Ya contohnya yang tadi dikatakan bukan kesusahan duniawinya tapi cerita keselamatan akhirat. Nah, orang yang sudah mengenal keselamatan akhirat ini teman-teman, yang Tuhan bisa pakai menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya dengan cara yang tadi saya katakan, kalau kita di marketplace atau di dunia sekuler gitu, seperti kita di pengusaha dan orang-orang karir gitu, ya kita cuma bisa begitu teman-teman, menyaksikan hidup kita waktu mengalami Tuhan, bersama Tuhan, mengalami Tuhan, dan sekali juga terkait dengan firman-firman yang ini teman-teman. Jadi seperti saya sharing tiap pagi ini kan, saya sharingkan itu kan apa yang saya alami bersama Tuhan dalam hidup saya, tapi juga dengan dasar firman teman-teman, bukan tanpa dasar firman gitu. Dan kalau kita bersaksi tanpa pengalaman hidup bersama Tuhan dan tanpa dasar firman Tuhan, ya itu namanya bukan bersaksi teman-teman, itu cerita curahan hati gitu. Ya itu bisa malah menyesatkan teman-teman yang lain loh teman-teman. Lebih baik jangan bersaksi kalau tanpa ada kaitan apa yang kita alami bersama Tuhan dan tanpa dasar firman Tuhan teman-teman. Lebih baik jangan bersaksi, karena itu bukan bersaksi. Akhirnya ya ngotot dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, ya curahan hati itu teman-teman. Nah, curahan hati kan beda sama kesaksian itu. Jadi sekali lagi teman-teman, judulnya itu saya bikin jalan tol dapatkan keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi, harus hidup dengan pola-pola rohani. Apabila kita menginginkan ya pola rohani dengan cara mengandalkan iman dan kasih karunia Tuhan. Bagi orang yang sudah mengerti ini teman-teman, rasanya orang akan berpikir begini gitu, seperti Nabi Abraham dan Raja Daud tadi gitu. Jadi tetap pola pikirnya itu tidak mau berubah dengan cara yang pertama tadi, cara duniawi, maksudnya dengan cara melakukan firman-firman Tuhan dan mengharapkan tabur tuainya gitu. Jadi apa yang dilakukan kita ya harusnya kita menuai gitu. Itu bisa cara begitu. Tapi kalau sudah seperti cerita-cerita Raja Daud dan Nabi Abraham, kayaknya mereka sudah tidak ngambil langkah itu teman-teman. Dia lebih milih bagaimana caranya mengandalkan iman untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, kembali lagi mungkin karakter si Nabi Abraham atau Raja Daud ini mungkin lebih sensitif gitu, lebih sentimental gitu. Tapi kalau misalnya rajanya atau nabinya lebih keras gitu, ya mungkin tidak ngambil langkah seperti itu. Contoh yang seperti di Rasul Paulus juga rasanya tidak bisa sesentimental atau perasaannya seperti Nabi Abraham atau Raja Daud gitu. Ya dia kalau yang namanya Rasul Paulus itu kan dia kan lebih keras lagi teman-teman, lebih berani, lebih radikal lagi gitu. Tapi setelah dibentuk oleh Tuhan ya ada perubahan. Tapi kan tidak meninggalkan dasar-dasar karakternya si Rasul Paulus ini gitu. Ya dia tetap mengotot bahwa yang namanya kalau bisa ikut Tuhan itu menjadi alat Tuhan itu tidak boleh ya tidak keluar uang gitu. Jadi malah harus keluar uang. Jadi akhirnya malah Rasul Paulus itu ya menjadi alat Tuhan itu tetap dengan merangkap sebagai pengusaha teman, ya nyewakan kemah, nyewakan rumah-rumah gitu, membuat kemah-kemah gitu. Nah, dari hasil-hasil menyewakan dan menjual kemah atau membuat jasa untuk kemah itu, ya dia malah menjadi alat Tuhan gitu, baik untuk kepentingan si Rasul Paulus sendiri waktu menjadi alat Tuhan, bahkan teman-teman seberjalannya juga ditanggung oleh si Rasul Paulus ini. Jadi kembali lagi itu tergantung ke karakter orangnya teman-teman. Cuman yang jelas pagi ini saya ada pengertian dua-duanya tidak salah gitu, bahwa yang mengandalkan perbuatan kita yang berujung ke tabur tuai atau beriman, kita lebih pilih jalan kedua dengan cara beriman dengan harapkan kasih karunia Tuhan. Menurut saya tidak bersalah gitu. Dua-duanya benar. Meskipun tadi saya katakan bahwa ada mentor rohani yang kadang-kadang nggak bisa dua-duanya teman-teman. Kok milihnya satu aja? Yang benar itu adalah dasarnya perbuatan, ujungnya tabur tuai gitu. Tapi ada juga satu mentor rohani yang ngototnya bukan begitu. Ya, yang benar itu adalah beriman, yang ujungnya kasih karunia Tuhan. Nah, ini kembali lagi yang mana saya juga nggak ngerti gitu. Cuman buat pengertian saya sekarang dua-duanya. Tinggal kembali ke karakter kita. Apakah kita karakternya seperti Rasul Paulus gitu? Apa kita karakternya seperti Nabi Abraham? Ya ini tergantung dari kita teman-teman. Mudah-mudahan
sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap teman-teman dan bisa berguna. Nah, apabila berguna ya teman-teman tolong ceritakan lagi, ada mau di offer ke di-sharekan atau cerita aja gitu apa yang didapat. Kita coba sharing pagi ini. Oke teman-teman, see you, bye bye.